Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Was dan Sahabat. Tadi kita masih membahas tentang indahnya saling memaafkan. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita berhasil dibikin gantung sama Habib tadi. Lagi enak-enak denger, taunya kepotong. Mohon izin Habib, kami mau dengarkan lanjutannya boleh Habib? Baik, izin Kiai Uwais. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Allah terima ibadah puasa kita, ya. Amin. Kemudian juga Allah berikan ampunan kepada kita. Amin. Dan juga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sempat menyampaikan ya ada 3 tingkat manusia di dalam menghadapi perbuatan buruk dari orang, ya. Kelompok yang pertama tadi saya sampaikan adalah kelompok orang yang kalau diperlakukan buruk sama orang lain, dia akan membalas lebih buruk lagi dari itu, ya. Misalnya ketika ada orang nyaci maki sama kita, kita balas lebih keras lagi dari itu, ya. Kalau ada orang yang mukul kita, kita balas pukul ditendang misalnya dan seterusnya. Nah, ini di dalam syariah yang seperti itu tidak dibenarkan, namanya zolim, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dikatakan wala yajrimannakum syana'ana qaumin alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kebencian kalian terhadap satu kaum itu membuat kalian itu jadi tidak adil sama orang, ya. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan satu contoh. Dalam satu kesempatan ada beberapa orang Yahudi datang ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di situ ada seorang Yahudi yang ingin mengejek Rasul, ya. Kalau kita mengucapkan salam kan kita ucapkan assalamualaikum. Nah, maka salah satu Yahudi itu berkata sambil diplesetkan lidahnya, assalamualaikum, ya. Itu beda jauh, ya. Kalau assalamualaikum artinya keselamatan atas Anda. Kalau assalamualaikum artinya kecelakaan atas Anda, ya. Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu beliau itu masih muda, ya, jauh usianya dengan Rasul SAW, mendengar itu marah beliau, ya. Langsung beliau menjawab, waalaikumsalam wa la'natullah. Jadi bagi kamu juga celaka dan laknat Allah wahai Yahudi. Kata-kata Sayyidatina Aisyah itu tidak salah, ya, karena memang Allah melaknat orang-orang Yahudi, ya, di dalam Al-Quran. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kata beliau, jangan mengatakan begitu, wahai Aisyah. Lalu kemudian beliau menjawab, wa'alaika. Jadi bagimu, ya, seperti itu juga, ya. Nah, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita ketika orang berbuat tidak baik sama kita, jangan kita berbuat lebih buruk lagi, ya. Dikatakan di dalam Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau membalas satu keburukan, balas dengan keburukan yang setimpal, gitu, ya. Nah, seperti tadi, ya, Rasul SAW dikatakan apa? Assalamu alayka wa alayka, ya. Nah, tapi yang paling tinggi, ya, kata para ulama adalah ketika orang berbuat tidak baik, kita balas dengan kebaikan. Mana dalilnya? Dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi al-hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan fa idza bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ini akhlaknya para aulia, para muqarrabin, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala yang sudah enggak peduli dengan dunia ini, ya. Orang mau benci saya, nyaci maki saya, enggak ada urusan, yang penting Allah ridho sama saya. Maka bagi mereka ini, kata Allah, enggak sama perbuatan baik sama jelek itu, Allah Maha tahu, ya. Maka balaslah orang berbuat buruk itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba antara kamu dengan dia menjadi teman akrab, ya. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat bagaimana baginda Rasul SAW disiksa, dipukuli, lempari batu. Ketika tiba waktu pembalasan tahun 9 Hijrah, ya, ketika Fathu Makkah, apa kata beliau? Idhabu fa'antumut tulaqa, ya. Ini orang-orang kafir Quraisy yang nyiksa beliau yang segala macam. Silahkan kalian pergi, kalian adalah orang yang dibebaskan, ya. Nah, hadirin wal hadirat,
juga dalam misalnya tahun 9 Hijrah juga ketika penaklukan Taif, begitu juga Rasul lempari batu dan datang Malakul Jabal sama malaikat Jibril. Kata Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung, "Wahai Muhammad, kalau Anda perintahkan saya lemparkan gunung Al-Akhsyabain ini ke atas masyarakat Taif ini, saya lemparkan sekarang." Ya. Kalau kita mungkin dilempari batu begitu, jawabannya iya. Tapi kata beliau, "Bal ya Jibril, saya berharap," sambil menyeka darah di wajahnya, "saya berharap dari keturunan mereka nanti ada yang menerima dakwah." Dan Allah kabulkan penaklukan Taif dan mereka masuk Islam semua. Mudah-mudahan kita bisa meniru seperti itu. Masya Allah. Izin bertanya tadi di awal segmen Habib sempat menyampaikan bahwa Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tentang al-afu gitu. Yang kemarin-kemarin ini di 10 malam terakhir ini kami dengar di mana-mana digaung-gaungkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an, itu kami dengar terus gitu. Boleh tolong dijelaskan dan dijabarkan itu semua kepada kami, Ustaz? Padahal Ustaz Abdul Somad. Izin Habib. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Mario, Sayyidi wa Maulaya Al-Habib Nabil Al-Musawwa hafizahullah wa saddada khutah. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan barakah ilmu beliau. Pemirsa TV One dimanapun berada, bil khusus yang ada bersama kita pada kesempatan yang penuh barakah ini di International Islamic Education Council. Ketika kita duduk di antara dua sujud, di awal kita sebut Rabbighfirli. Tapi di ujung Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di dalam bahasa Indonesia dua-duanya diartikan maafkanlah. Lalu kemudian setiap malam ketika Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang aku mintakan ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Engkau Maha Pemaaf, cinta kepada maaf, maafkanlah aku. Sesungguhnya maaf dalam bahasa Indonesia itu pun akar katanya sama. Ain, fa, afa, ya'fu. Ma'fu anhu. Afuun. Tuhibbul afwa. Afwa. Artinya hilang sampai tidak berbekas sama sekali. Ketika telapak kaki kita menginjak pasir di tepi pantai, nampak jejak-jejak tapak kaki kita, lalu kemudian datang ombak memukul tepi pantai sehingga tak berbekas sama sekali. Itulah maaf. Ketika kita melangkah di tengah gurun pasir yang panas, nampak bekas tapak kaki onta, kambing, kuda, tapak kaki kita, lalu kemudian datang angin bertiup kencang, sampai tak kelihatan sama sekali. Itulah maaf. Jadi kalau masih ada berbekas, bukan maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau undang Ustadz Somad tausiah. Gimana? Di Masjid Anu. Ketua masjidnya dulu senior Ustadz di pondok yang pernah nempeleng Ustadz dulu. Ustadz bisa datang? Oh mohon maaf, nggak bisa. Kenapa Ustadz? Jadwal penuh. Padahal sebetulnya karena sakit hati. Ustadz dendam ya? Dan enggak dendam. Terus cuma ingat aja dikit. Belum maaf. Maaf itu sampai hilang tak berbekas sama sekali. Makanya sifat orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu adalah wal'afina 'anin nas. Orang yang mampu memaafkan sampai tak berbekas, sampai tidak ada sama sekali. Ketika kita sedang memaku dinding untuk memasang jam, tiba-tiba dindingnya berlobang, kita tutup dengan dempul masih kelihatan, kita coba mengecatnya juga masih kelihatan. Kalau masih kelihatan, belum maaf. Tapi kalau sudah hilang sampai sama dengan dinding yang lain, maka sesungguhnya kita sudah sampai pada level maaf. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ini pelajaran banget nih. Jadi kalau maaf misalnya, ya gue udah maafin sih tapi belum dilupain, bukan maaf. Baik, kita akan segera kembali di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.